Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Muhaddam Faham dalam mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Dalam pertemuan kali ini kita akan mengkaji satu materi yang ada di dalam filsafat ilmu dan logika, yakni teori kebenaran dan sifat dasar kebenaran ilmiah. Saya kira dalam pertemuan sebelumnya Anda sudah berkenalan dengan sumber-sumber pengetahuan. Di dalam sumber-sumber pengetahuan itu kita berbicara tentang asal-usul pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Satu aliran mengatakan bahwa pengetahuan itu sumbernya akal budi atau rasio. Di sisi lain ada juga yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia itu bersumber pada pengalaman indrawi. Kemudian dua kelompok atau dua pandangan besar yang saling bertentangan itu disatukan oleh Immanuel Kant dengan menyatakan bahwa baik akal budi maupun pengalaman indrawi merupakan sumber ilmu pengetahuan, atau bisa juga dikatakan bahwa baik akal budi maupun pengalaman indrawi dua-duanya berkontribusi terhadap pengetahuan manusia. Nah, sekarang kita akan masuk dalam materi teori kebenaran dan sifat dasar dari kebenaran ilmiah. Di dalam filsafat ilmu kita mengenal ada 3 teori kebenaran. Yang pertama disebut dengan teori koherensi, yang kedua disebut dengan teori korespondensi, dan yang ketiga disebut dengan teori pragmatis. Nah, menurut teori koherensi, suatu proposisi, suatu pengetahuan, suatu informasi, suatu pernyataan itu dianggap benar jika dia berkesesuaian dengan proposisi, dengan teori, dengan pengetahuan yang telah ada sebelumnya dan telah dianggap benar. Jika pernyataan, jika teori, jika proposisi yang kita kemukakan itu bertentangan dengan pernyataan, dengan proposisi, dengan pengetahuan yang telah ada sebelumnya dan telah dianggap benar, maka itu bukan merupakan kebenaran. Nah, sebaliknya, pada teori yang kedua, yakni teori korespondensi, kebenaran itu jika pernyataan, jika proposisi, jika pengetahuan, jika teori yang kita kemukakan itu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan realitas yang kita ungkapkan dalam pernyataan kita. Jadi tidak sama seperti teori koherensi yang menyatakan bahwa sebuah pernyataan, proposisi, teori, pengetahuan dipandang benar jika dia berkesesuaian dengan pernyataan sebelumnya yang dinyatakan juga benar. Tapi bagi teori korespondensi, kebenaran pernyataan kita itu jika dia sesuai dengan benda, realitas, fenomena yang kita ungkapkan atau yang kita nyatakan. Nah, kemudian pada teori yang ketiga, yaitu teori pragmatis, itu menyatakan bahwa kebenaran itu tidak cukup jika hanya berkesesuaian
dengan pernyataan yang diakui kebenarannya. Juga tidak cukup jika kebenaran itu hanya bersandar pada kesesuaian antara apa yang kita nyatakan dengan realitas yang kita ungkapkan dalam pernyataan itu. Tapi bagi teori pragmatis, kebenaran itu jika pernyataan kita ada manfaatnya, ada gunanya. Apalah guna sebuah abstraksi? Apalah guna sebuah pernyataan yang sesuai dengan realitas jika dia tidak berguna? Jadi proposisi, ide, konsep itu baru dipandang benar bagi teori pragmatis jika dia memiliki kegunaan, jika dia memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, untuk lebih jelasnya siapa saja tokoh-tokoh dari tiga teori ini, baik itu teori koherensi, baik itu teori korespondensi maupun teori pragmatis, Anda bisa dalami di dalam buku-buku filsafat ilmu yang menjadi pedoman dalam pembelajaran kita. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yakni tentang sifat dasar kebenaran ilmiah. Hampir sama atau sejalan dengan teori-teori kebenaran, sifat dasar kebenaran ilmiah itu yang pertama adalah bersifat logis dan rasional atau rasional logis. Jadi sebuah kebenaran ilmiah itu diakui dia sebagai kebenaran ilmiah jika dia logis dan rasional. Ya. Informasinya masuk akal, ya. Tidak bertentangan dengan hukum-hukum logika. Karena sebuah kebenaran ilmiah itu sudah melalui tahap pengujian yang dihasilkan dari metode-metode atau teori-teori tertentu, sehingga dia harus rasional, sehingga dia harus logis, runtut, sistematis. Nah, kemudian sifat dasar yang kedua, sebuah kebenaran ilmiah itu harus bersifat empiris. Kebenaran ilmiah itu dapat diuji, diuji melalui eksperimen. Dia harus bersifat empirik. Jika sebuah kebenaran ilmiah itu tidak bersifat empirik, akan sulit dilakukan penelaahan kembali terhadap kebenaran ilmiah itu. Karena itu dia harus bersifat empiris. Kemudian yang ketiga, di samping bersifat logis rasional, kemudian bersifat empiris, kebenaran ilmiah itu juga harus bersifat pragmatis. Jadi kebenaran ilmiah itu harus ada manfaatnya, harus ada gunanya gitu. Percumalah sebuah ilmu, ya, atau pengetahuan jika dia tidak memiliki kegunaan praktisnya. Nah, ini sifat dasar kebenaran ilmiah. Kalau yang pertama kita sudah berbicara tentang teori kebenaran, juga ada tiga, yakni teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatis. Sementara di dalam penjelasan tentang sifat dasar kebenaran ilmiah juga ada tiga. Yang pertama, dia bersifat logis rasional, yang kedua bersifat empiris, dan yang ketiga bersifat pragmatis. Itulah ringkasan materi kita tentang teori kebenaran dan sifat dasar kebenaran ilmiah. Saya kira mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini dapat membantu Anda untuk memahami
materi yang kita kaji di dalam filsafat ilmu dan logika, terutama teori kebenaran dan sifat dasar kebenaran ilmiah. Sementara untuk lebih jelasnya atau lebih detail tentang teori kebenaran dan sifat dasar kebenaran ilmiah itu, Anda bisa membaca lebih lanjut di dalam buku yang kita jadikan pedoman. Karena hanya dengan membaca, wawasan Anda akan menjadi sangat luas untuk memahami teori kebenaran dan sifat dasar kebenaran ilmiah itu. Saya kira demikian materi kita tentang teori kebenaran dan sifat dasar kebenaran ilmiah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.